Ore, ada kabar bahagia lagi khususnya bagi para pecinta galbay pinjol. Apa itu, Bang? Kabar gembiranya, yaitu OJK telah mencabut izin usaha dari 17 pinjol ini. Nah, sebelumnya 17 pinjol ini statusnya legal, Bro. Namun OJK mencabut izinnya. Di sini ada sekitar 17 aplikasi atau 17 pinjol yang telah dicabut izinnya oleh OJK. Nama pinjolnya apa? Kenapa OJK sampai mencabut izinnya? Nah, ini yang kita ambil informasinya sekaligus untuk menjadikan pembelajaran. Untuk berantas pinjol, ikutin channel ini seterusnya agar teman-teman saat memiliki pinjaman online ataupun gagal bayar, pastinya teman-teman mengerti langkah-langkah apa saja yang harus Anda lakukan. Oke, sebelum itu kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Terus Pinjol. Pada video kali ini ada kabar bahagia lagi, yaitu 17 pinjol telah ditutup oleh OJK atau dicabut izinnya oleh OJK. Nama aplikasinya apa? Oke, nanti kita akan berikan nama aplikasinya apa saja. Nah, teman-teman yang memiliki gagal bayar di sebuah aplikasi pinjaman online, legal atau ilegal, teman-teman gak usah takut, gak usah gerasa gerusuk, apalagi sampai melakukan gali lubang, tutup lubang. Di dalam channel YouTube Terus Pinjol ini selalu ada trik dan berbagai macam cara untuk mencari solusi masalah utang pinjaman online. Nah, video ini topiknya 17 pinjol dicabut izinnya oleh OJK. Teman-teman udah gak sabar lagi tuh, nama aplikasinya apa dan sampai kenapa 17 pinjol tersebut dicabut izinnya oleh OJK. Di sini akan gue bacakan ya, tolong teman-teman dengarkan. Nah, 17 aplikasi pinjol ini dicabut izinnya oleh OJK di sepanjang tahun 2024. Apa penyebabnya? Nanti di akhir video akan gua jelaskan ya, Bro. Nah, yang pertama, di urutan yang pertama ini ada namanya aplikasi pinjol Danapix. Nah, aplikasi pinjol Danapix sebelumnya dia legal, Bro, namun dicabut izinnya oleh OJK. Yang kedua adalah dari aplikasi Optima. Yang ketiga dari Cashwagon. Yang keempat dari Pinjam Indo. Yang kelima dari Fintech Syariah. Yang keenam dari Asa Kita. Yang ketujuh dari Kredit Cepat. Yang kedelapan dari 4 kali. Yang kesembilan dari Tunai Kita. Yang ke-10 dari Pinjam di Sini. Yang ke-11 dari Solusi Kita. Yang ke-12 dari Saya Modalin. Yang ke-13 dari Rupiah Meminjam. Yang ke-14 dari Saku Ceria. Yang ke-15 dari Boleh Cicil. Yang ke-16 ini dari Nanti Cicil. Yang ke-17 ini dari One Hope. Itu 17 pinjol tersebut sudah dicabut izinnya oleh OJK. Yang perlu Anda ketahui bahwa 17 ini sebelumnya legal, Bro, status legal, namun dicabut tuh izinnya oleh OJK. Nah, teman-teman, setelah mendengar ini teman-teman tentunya bahagia. Tapinya teman-teman akan bertanya lagi, Bang, bagaimana tuh, kan gue masih ada tunggakan di pinjol tersebut, apakah gue bayar atau tidak? Nah, ini akan gue berikan informasinya atau solusinya, dan selanjutnya gue akan berikan keterangannya kenapa pinjol tersebut dicabut izinnya oleh OJK. Nah, kalau 17 pinjol ini dicabut izinnya oleh OJK, teman-teman tak lagi untuk membayarnya. Kenapa tidak perlu lagi membayarnya? Karena Anda sudah tidak ada lagi kewajiban untuk melakukan pembayaran di dalam aplikasi pinjol yang sudah dicabut izinnya oleh OJK. Kewajiban-kewajiban nasabah yang boleh melakukan pembayaran di aplikasi pinjol yang sudah berizin OJK. Namun kalau pinjolnya sudah tidak berizin OJK lagi, maka teman-teman tak perlu lagi untuk melakukan pembayaran. Kenapa? Karena aplikasinya atau perusahaannya sudah ilegal. Ya, kenapa ilegal? Karena sudah nggak ada izinnya, Bro. Nah, 17 aplikasi ini sudah tidak beroperasional lagi. Kenapa? Karena dicabut izinnya oleh OJK. Kalau misalkan 17 ini diam-diam melakukan operasionalnya, maka mereka bisa diberi sanksi atau kena hukum pidana, Bro, karena membangun usaha secara ilegal. Dan selanjutnya, kenapa sih 17 pinjol ini dicabut izinnya oleh OJK? Tentunya berbagai macam kesalahan-kesalahan dari perusahaan tersebut. Namun kita acuannya yang pertama adalah banyak sekali nasabah-nasabah yang gagal bayar di aplikasi pinjol tersebut.
ya, banyak yang kredit macet, banyak yang gagal bayar. Yang kedua adalah dia tidak memenuhi minimum modal awal sebesar 2,5 miliar. Kebanyakan seperti itu kasusnya. Nah, jadi dari pembelajaran kasus-kasus pinjol yang sudah dicabut izinnya oleh OJK, tentu ketika nasabah serempak melakukan aksi gagal bayar, ini berdampak serius kepada perusahaan-perusahaan pinjol yang tadinya legal. Bisa saja mereka menjadi ilegal. Kenapa? Karena banyak nasabah yang melakukan gagal bayar. Jadi kalau nasabah-nasabah pinjol ini melakukan aksi gagal bayar secara serempak nih bro, ya mungkin ada 1 juta nasabah melakukan aksi gagal bayar secara serempak, secara otomatis Anda tidak diberikan sanksi oleh OJK, melainkan pinjolnya tuh bro yang bakalan dipanggil oleh OJK, akan dipertanyakan, ya akan disanksi. Kenapa banyak nasabah yang gagal bayar ataupun yang kredit macet? Jadi pinjolnya bro yang mendapatkan sanksi. Anda sanksinya hanya BI checking atau slik OJK aja. Itu pun kalau pinjolnya ya bisa memasukkan data Anda ke dalam slik OJK. Yang kedua adalah resiko Anda tidak bisa melakukan pinjaman lagi di aplikasi pinjaman online ataupun fintech dan bahkan perbankan. Itu pun kalau pinjolnya legal berizin OJK. Lalu bagaimana bang kalau pinjol ilegal, gagal bayar? Resikonya adalah teman-teman bakalan disebar data. Yang kedua, teman-teman tidak bisa melakukan pinjaman online lagi. Namun dalam status slik Anda di dalam OJK, ketika Anda gagal di pinjol ilegal, tentu slik Anda tidak bermasalah. Kenapa? Karena dia tidak berizin OJK. Ya, teman-teman tuh enak banget. Sekali lagi kesimpulannya adalah ketika Anda galbay di pinjaman online, sama aja teman-teman sudah memperjuangkan untuk melawan kejahatan pinjol. Anda diteror, Anda dihina, Anda disebar datanya oleh DC-DC pinjol, baik itu pinjol legal atau ilegal. Anda gunakan senjata-senjata pamungkas Anda, yaitu apa? Galbay serempak. Nyatakan dan katakan kepada DC-nya, gue galbay bang. Ya, kita lawan mereka. Anda sebagai nasabah seharusnya DC lah yang takut kepada nasabah, bukan Anda sebagai nasabah takut dengan DC. Dari awal gua bangun grup, dari awal gua bangun channel ini, kaum DC pinjol selalu berubah mindset kaum galbay pinjol. Apa yang dirubah? Yang dirubah itu adalah nasabah yang takut dengan DC. Seharusnya DC takut dengan nasabah. Kenapa bisa seperti itu? Anda bisa lihat sales yang ada di pinggir jalan, sales ataupun telemarketing. Dia itu selalu menawarkan produknya dengan cara halus agar mereka bisa mendapatkan konsumen. Nah sekarang kalau DC lagi dengan cara kasar, orang pun juga males untuk melakukan pembayaran. Apalagi kalau nasabahnya pendendam, pastinya nasabah tersebut enggan mau bayar. Itu jelas sekali bro, ya. Dari kesimpulan di sini teman-teman sudah paham tentunya. Anda galbay itu solusi yang paling terbaik. Manfaat galbay pinjol sangat luar biasa sekali. Yang pertama, manfaatnya Anda bisa memulihkan ekonomi kalian. Yang kedua adalah penghasilan Anda menjadi berkah. Anda kalau belum galbay pinjol, tentu ekonomi kalian bakalan hancur, rezeki Anda pun juga bakalan seret. Kenapa? Karena Anda masih digaungkan dengan riba, masih digandulin dengan riba, masih diselimuti dengan dosa riba. Makanya teman-teman selalu kurang cukup aja atau kurang terus, dan bahkan gaji Anda habis begitu saja cuman gara-gara pinjol. Ini tahun 2024 bro, saatnya Anda perangi pinjol dengan cara galbay serempak. Ya, jadi begitu saja informasi yang gue sampaikan, nggak terlalu panjang-panjang. Intinya teman-teman bisa mengambil pembelajaran informasi di dalam channel YouTube Terus Pinjol ini. Nah teman-teman yang memiliki galbay pinjol legal atau ilegal, coba lihat lagi video gue sebelumnya. Banyak sekali informasi-informasi yang gue berikan kepada teman-teman. Spesial banget ini informasi bagi teman-teman semua yang sudah menonton ini. Teman-teman yang baru saja menonton ini atau yang baru subscribe ataupun yang sudah jadi pengikut kita, silakan saja gabung di dalam grup Telegram kita. Itu link grupnya ada di dalam deskripsi. Dan teman-teman juga di sini yang mau konsultasi melalui telepon ataupun chat, silakan saja langsung menjadi member grup WA kita. Mungkin segitu aja informasi yang gue sampaikan mengenai 17 pinjol
dicabut izinnya oleh OJK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay. Kompak selalu, semangat selalu, teman-teman. Jangan lemah untuk lawan kejahatan pinjol. Bye-bye.